ceramah singkat penuh faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah menambahkan nikmatnya untuk kita semua. Sebagaimana telah dijanjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh kalau kalian mau bersyukur, sungguh-sungguh nikmatku akan aku tambah. Sedangkan jika kalian ingkar, maka ketahuilah adabku amatlah pedih. Tidak lupa kita berbanyak pula sholawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sering membaca sholawat ini, Allah memberi taufik kepada kita semua untuk bisa menjadi pengikutnya yang baik, pengikutnya yang setia, sehingga kita bisa berkumpul dengannya di tempat yang sungguh kita sangat menginginkannya, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang sebentar ini, mari kita merenungkan beberapa hal, yaitu bagaimana sikap kita menghadapi macam-macam syariat ini, macam-macam aturan agama ini. Di antara kita rasakan, dan ini walhamdulillah, macam syariat yang terbanyak adalah yang menyenangkan kita, yang sesuai dengan keinginan kita. Ini termasuk kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala atau nikmat yang besar yang diberikan kepada kita. Hampir kebanyakan syariat itu sesuai dengan kebutuhan kita semua, sesuai dengan akal kita semua, pikiran kita. Misalkan kita ingin berdampingan dengan pasangan hidup kita, maka Islam mengajarkan menikah. Menikah termasuk salah satu syariat yang kalau ditinjau dari jenis akal manusia yang sehat akan menerimanya, yaitu pernikahan dalam Islam, pernikahan laki-laki dan perempuan disaksikan oleh dua orang saksi, kemudian dinikahkan oleh wali atau penggantinya, dan disaksikan boleh ataupun diadakan walimah dan lain sebagainya. Hal ini tentunya sesuai dengan akal sehat manusia, karena dengan menikah dengan lawan jenis, dengan pernikahan yang benar, akan membawa kebahagiaan yang banyak sekali. Di antaranya kebahagiaan punya keturunan. Maka sangat disayangkan sebagian manusia tergelincir, otaknya tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Menikah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan. Kemudian contoh yang lainnya, syariat kita menganjurkan untuk menghargai yang tua, ataupun menghormati yang tua lebih tepatnya, dan juga menyayangi yang muda. Kalau kita ini bisa bersikap seperti itu, kita yakin kehidupan kita akan bahagia. Kita di masyarakat, kita dihormati oleh yang lebih muda dari kita, kita menghormati yang lebih tua dari kita. Kita menyayangi yang lebih muda dari kita disayangi oleh yang lebih tua dari kita. Kemudian syariat yang lainnya juga ada yang kita ketahui bermanfaat sekali bagi kita. Itu saling membantu. Ketika kita kerepotan, dan Islam menjanjikan janji yang besar, Allah menjanjikan keutamaan yang banyak sekali bagi orang yang mau membantu saudaranya. Saling membantu ini juga akan membawa kebaikan sesuai dengan akal kita.
Kemudian yang jenis yang lainnya, yang kedua, jenis yang kita agak repot. Sebagian kita menerimanya dengan akalnya, sebagian masih bingung. Contoh yang nyata adalah kerjasama antara pemilik modal meminjami uang dengan meminta persentase dari peminjaman, bukan dari hasil. Kalau persentase dari hasil tentunya tidak mengapa. Namun yang menjadi masalah persentase dari pinjaman. 5%, 2% dan lain sebagainya. Ini kalau ditinjau oleh sebagian manusia sesuai dengan akal, saling menguntungkan. Namun yang lainnya juga komentar. Belum tentu dapat untung, harus memberi keuntungan. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah menerima. Kita menerima syariat ini. Karena hal ini tidak dibolehkan oleh agama kita. Meminjamkan uang dengan mengambil persentase dari peminjaman tadi. Kalau meminjamkan uang atau kerjasama menitipkan uang persentase hasil, tentunya tidak mengapa. Kemudian yang terakhir, jenis syariat kita ini yang terakhir agak sulit dicerna oleh akal kita. Nah ini. Dan sejak zaman dulu ada model syariat seperti ini. Dulu ada tokoh agama yaitu Talut dari Bani Israel mau berperang. Tidak boleh minum banyak kecuali seteguk air. Ini tentunya tidak sesuai dengan kemauan kebanyakan manusia. Sulit dicerna dengan akal. Namun ternyata ini adalah ujian Allah bagi orang-orang yang beriman. Apakah dia beriman atau tidak? Patuh atau tidak? Yang dalam sejarah dicatat, Talut ini memenangkan pertarungan melawan musuh-musuhnya meskipun secara akal mereka lemah. Kemudian contoh yang lain kalau dalam agama kita, mari kita bahas. Satu contoh saja, mudah-mudahan bermanfaat. Yaitu ketika orang berpergian, meskipun berpergiannya ringan, naik pesawat, mobil ber-AC, dijemput, dan lain sebagainya, orang semacam ini dibolehkan untuk berbuka. Karena Allah dan Rasulnya menjelaskan, orang yang berpergian boleh berbuka. Namun pekerja berat, di tanah lapang yang panas, atau di jalan tol yang begitu panas, atau pekerja-pekerja bangunan, pengangkut barang-barang yang berat di pasar-pasar, tentunya mereka tidak dibolehkan untuk berbuka puasa ketika Ramadan kecuali darurat. Artinya kalau tidak berbuka mungkin meninggal dunia atau mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Syariat semacam ini sulit dicerna dengan akal. Jadi tugas kita ataupun kewajiban kita sebagai muslim yang baik adalah kita ini mengecek, melihat benarkah apa yang kita yakini dan kita amalkan. Kalau tuntutan beramal atau kita tinggalkan, kalau tuntutan ditinggalkan, itu benar-benar syariat. Kalau benar maka tidak sesuai akal pun tidak mengapa kita teruskan, kita kerjakan, kita dakwahkan. Namun kalau tidak, tentunya kewajiban kita kalau itu tidak ada syariatnya, masuk akal nggak masuk akal, mari kita tinggalkan kalau dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.